Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang cara mengikutinya dan juga tentang makna pengorbanan. Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku." Artinya apa? Bahwa harus menyangkal diri bukan berarti kita menjadi rendah diri, bukan berarti kita sama sekali harus merendahkan diri kita. Tetapi menyangkal diri berarti melawan segala kehendak untuk memenuhi keinginan pribadi. Sebagai murid Kristus, kita diajak untuk lebih mementingkan kepentingan bersama, lebih melihat orang lain, lebih perhatian kepada sekitar kita. Lalu menjadi pertanyaan, apakah kita tidak boleh peduli terhadap diri kita sendiri? Justru dengan ketika kita sudah peduli dengan diri kita sendiri, kita bisa membagikan hal yang lebih kepada orang lain, kita bisa lebih peka kepada orang lain. Karena kalau kita menyangkal diri kita dalam arti lebih mementingkan kepentingan orang lain di atas ego kita sendiri, kita dapat memberikan, kita dapat menawarkan kasih bagi sesama kita. Bahwa menjadi rendah diri, menjadi menyangkal diri, menunjukkan bahwa jalan hidup yang kita berikan itu adalah sebuah pengorbanan. Maka mengikuti Yesus bukan berarti jalan yang mudah. Maka ketika mengikuti Yesus, kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga sesama kita. Sesama umat beriman memiliki kesulitannya masing-masing. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita sudah mampu menyangkal diri kita dan kita berlandaskan atau selalu berpegang pada cinta kasih Allah, kita dapat mengikuti Yesus dengan membawa terus cinta kasih itu. Berarti dalam hal itu mengikuti Yesus sama dengan undangan bagi kita untuk hidup dalam kesetiaan bersama dengan Yesus, yang menjadi arti bahwa kita semua dipanggil untuk melayani, mencintai, dan mengorbankan diri demi kebaikan bersama. Lalu Yesus juga menyatakan bahwa setiap orang yang ingin mengikuti Dia harus memikul salibnya.
Apakah salibnya sama seperti yang dipikul oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjelaskan bahwa salibnya berarti kita diajak untuk berani memikul tantangan kita, berani memikul kesulitan yang kita alami. Menanggung salib berarti kita belajar untuk mencapai keselamatan kita sendiri. Bahwa setiap salib yang kita pikul, kita tidak hanya meneladan Yesus, tetapi juga berbagi dalam kasih-Nya yang membawa pada keselamatan. Maka dari itu, memikul salib juga mengajarkan kepada kita bahwa ada kebangkitan setelah penderitaan. Bahwa penderitaan salib yang kita alami selama hidup kita, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, dan juga semua persoalan dalam hidup harian kita, kalau kita bawa kepada Tuhan Yesus dan kita percaya bahwa Yesus juga yang akan membantu kita, yang akan turut menyelesaikan bagi kita, maka kita pun akan mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus. Kebangkitan yang dimaksud adalah rasa syukur, rasa bahwa kita dicintai oleh Tuhan, dan juga kita mampu memberikan bantuan kita bagi sesama kita. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, kita diajak oleh Yesus pada hari ini untuk membagi berkat. Kalau kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, maka kita pun diajak untuk memberikan berkat kita bagi orang lain. Maka marilah kita memohon rahmat kepada Tuhan agar kita mampu untuk mengikuti Yesus, menyangkal diri, memikul salib kita masing-masing dengan rasa kepercayaan dan iman yang penuh kepada Tuhan. Marilah kita hening sejenak.